kita berjumpa kembali dalam pelajaran agama Katolik. Yang menjadi topik pembelajaran kita hari ini adalah makna tanda salib dalam gereja Katolik. Baik, pertama-tama mungkin tanda salib dalam gereja Katolik tidak asing lagi kita dengar. Dan hari ini saya akan memberitahukan apa saja makna dalam gereja Katolik. Baik, dalam beberapa biblis mengatakan bahwa makna tanda salib ada beberapa. Yang pertama adalah tanda salib maknanya adalah kemanunggalan dari Allah Trinitas. Yang kedua, salib menunjukkan keadilan Allah yang menunjukkan betapa kejamnya akibat dosa, sehingga Allah sendiri yang menebusnya dengan wafatnya di kayu salib. Yang ketiga, salib menunjukkan kasih Allah yang terbesar. Apa kasih Allah yang paling terbesar? Yaitu Ia menyerahkan nyawanya bagi kita manusia yang berdosa. Yang keempat terakhir, salib juga dikatakan tanda keselamatan dan kemenangan orang Kristen. Mengapa dikatakan tanda salib itu merupakan tanda kemenangan orang Kristen? Karena mengapa dikatakan demikian? Karena Yesus sendirilah yang telah menang atas dosa dan maut. Di sini kita sudah mendengarkan bahwa beberapa makna tanda salib dalam gereja Katolik. Nah, setelah mendengar itu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tanda salib itu adalah tanda kemenangan Kristus. Tanda kemenangan Kristus karena Dia telah melewati wafat di kayu salib dan telah hidup dari antara orang mati. Kakak punya cerita. Pada suatu hari ada seorang guru yang sudah PNS selesai mengajar di sekolah SMP. Setelah pulang atau keluar dari lingkungan sekolah, ia pulang dan membawa motornya mengarah pulang ke rumahnya. Kemudian sebelum ia sampai di rumahnya, karena rumahnya sangat jauh, jadi dia merasa lapar. Setelah ia merasa lapar, ia tidak bisa menjangkau tempat tinggalnya atau rumahnya, dan dia memberhentikan motornya di depan rumah makan. Nah, di depan rumah makan tersebut, ia melihat bahwa di dalam ruang makan tersebut ada banyak agama Islam, orang-orang Islam. Hanya dirinya sendiri yang beragama Katolik. Nah, setelah itu, ia memesan makanannya dan mulai duduk di antara orang-orang agama Islam. Setelah makanannya datang, dia mengambilnya dan tidak langsung melahap makanannya. Mengapa guru tersebut tidak melahap langsung makanannya? Ia teringat kepada Tuhan. Dia terlebih dahulu menandai diri dengan tanda salib dan berdoa. Meskipun banyak orang Islam yang ada di sekelilingnya, tetapi ia tidak malu melakukan atau menandai dirinya dengan tanda salib. Nah, anak-anak, apa yang perlu kita ambil dari cerita yang sudah kakak sampaikan barusan? Ialah apa yang menjadi poin-poin penting yang kita harus ambil dalam cerita tersebut, ialah seorang guru yang beragama Katolik tidak malu menandai dirinya dengan tanda salib. Ketika ia sedang makan, dan orang-orang yang ada di dalam rumah makan tersebut kebanyakan adalah orang Islam. Hanya dia sendiri adalah agama Katolik. Kemudian guru ini tidak hanya menunjukkan bahwa dirinya adalah seorang agama Katolik, tetapi ia juga menjunjung tinggi betapa besarnya menjadi pengikut Kristus. Kemudian dia bukan hanya menjunjung tinggi, tetapi ia menghormati serta menghargai Yesus Kristus yang telah menebus dosa kita, yang telah wafat di kayu salib.
Baik, adik-adik, itu adalah materi kita pada hari ini mengenai makna tanda salib dalam gereja Katolik. Siapa yang bisa melakukan tanda salib, yang bisa melakukan tanda salib di antara kalian? Bisa? Coba dulu, bagaimana cara membuat tanda salib yang benar? Coba, dalam nama Bapa, dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, sekian dulu materi kita pada hari ini. Minggu depan kita lanjutkan. Selamat siang.